Wanita ini ditemukan sudah gak bernyawa di rumahnya. Menurut kesaksian suaminya, wanita ini mengalami overdosis obat karena sebelumnya dia juga mengalami depresi. Namun setelah kepolisian melakukan penyelidikan lebih dalam dan pemeriksaan lebih lanjut, hasilnya cukup mengejutkan semua pihak. Dan seperti biasa, sebelum lanjut gue ucapin selamat datang di Bilik Waktu. Waktu adalah teka-teki, kita adalah pemecahnya. So, gimana cerita lengkapnya? Langsung aja mari kita kupas tuntas. Maria Munoz adalah seorang wanita yang berasal dari Puerto Rico. Secara kepribadian, dia dikenal sebagai orang yang baik hati. Nah, dia adalah orang yang ramah dan nampaknya hal ini juga yang mendasarinya menjadi seorang perawat. Karena pada saat itu diketahui dia ini bekerja sebagai perawat. Nah, di tempat kerjanya ini dia bertemu dengan salah seorang pria yang bernama Joel Pellet, yang mana usianya lebih tua 11 tahun dari Maria. Joel adalah seorang mahasiswa keperawatan dan ketika bertemu dengan Maria, Joel ini terlihat seperti orang yang penuh dengan kasih sayang. Bahkan bukan cuma dengan Maria, Joel juga dekat dengan keluarga Maria. Dia cerdas dan merupakan seorang yang bekerja keras. Karena hal inilah Maria jatuh cinta kepada Joel. Yang pada akhirnya mereka berdua menjalin hubungan asmara dan melanjutkan ke pernikahan di tahun 2011. Tapi nggak lama setelah menikah, pasangan itu pindah ke Laredo, Texas. Di sini, Maria juga mengorbankan pekerjaannya dan memilih untuk menjadi ibu rumah tangga sepenuhnya. Sementara Joel yang sudah menyelesaikan pendidikannya, pada saat itu dia mendapat pekerjaan sebagai perawat anestesi terdaftar bersertifikat atau CRNA. Nah, jadi seorang CRNA itu mempunyai tugas membantu menyediakan obat-obatan tertentu yang digunakan untuk membantu pasien mengatasi rasa sakit atau tetap tertidur selama operasi. Seorang CRNA juga membantu memberikan obat-obatan ini, memantau pasien sebelum, selama, dan setelah prosedur pembedahan. Dan pekerjaan ini juga adalah cita-cita Jules dari kecil. Karena memang dia ini menyukai pekerjaan ini, Joel begitu berdedikasi dan ingin menjadi seorang perawat terbaik di sana. Setelah menjalani pernikahan, kedua pasangan ini dikaruniai dua putra. Maria dikenal orang-orang sekitar, dia itu cukup menyayangi kedua putranya. Maria selalu mengajak mereka bermain di taman dan membacakan buku untuk mereka sebelum mereka tidur setiap malam. Maria adalah seorang ibu dan istri yang cukup berdedikasi. Hubungan pernikahan mereka berdua tampaknya berjalan cukup baik untuk beberapa waktu. Bahkan Joel terus-menerus mengunggah foto istri dan anak-anaknya di media sosialnya. Dan selalu membanggakan kepada teman-teman dan rekan kerjanya tentang betapa hebatnya istri dan anak-anaknya. Namun sebenarnya di balik semua itu, hubungan Maria dan Joel mulai memburuk. Sekitar tahun 2018, tepat setelah Maria melahirkan putra keduanya yang bernama Valentino. Orang-orang di sekitarnya ini mulai menyadari bahwasannya ada perubahan yang dialami Maria. Tiba-tiba badannya kelihatan sedikit kurus, berat badannya turun, dan otot-otot di tangannya itu mulai kelihatan. Yang hal ini itu seperti orang yang banyak pikiran atau lagi ada masalah. Perubahan sikap juga terlihat pada Joel. Teman-teman di sekelilingnya itu menyadari bahwasanya Joel ini bersikap lebih ramah terhadap banyak wanita. Joel juga sering menggoda banyak wanita, yang intinya Joel ini tidak bersikap selayaknya seorang pria yang sudah menikah. Joel juga mulai menghapus foto-foto istri dan anak-anaknya di media sosial. Pada akhirnya di tahun yang sama, rekan-rekan kerjanya menyadari bahwasanya Joel ini bersikap cukup ramah kepada salah seorang wanita yang bernama Janet. Dia merupakan seorang perawat bedah yang ditemuinya di kantor. Dari sini ternyata barulah ketahuan Pak, Joel dan Janet ini mulai bertemu dan memulai hubungan rahasia di belakang Maria. Kedekatan mereka itu semakin dekat Pak, bahkan selama 2 tahun Joel ini mengajak Janet berlibur 1 kali ke Spanyol dan 1 kali ke Perancis dan Yunani. Hal yang mungkin sebelumnya belum pernah dia lakukan sama istrinya, dan istrinya selama dia melakukan ini gak mengetahui perbuatan Joel. Tapi sebenarnya Maria ini selalu punya kecurigaan bahwa suaminya ini berselingkuh, tetapi dia nggak mempunyai bukti yang cukup kuat untuk membuktikan kecurigaannya. Sampai pada akhirnya di tahun 2020 kecurigaannya itu terbukti Pak. Di tahun ini Maria menemukan tiket pesawat yang dibeli suaminya untuk dirinya dan Janet untuk pergi ke Eropa. Dan hal ini Pak lantas membuat Maria sedikit depresi. Jelas aja hal ini membuat Maria cukup depresi. Hubungan pernikahan yang sudah dia jalani selama 9 tahun
dan bahkan sudah dikaruniai 2 orang putra, harus diterpa masalah yang begitu besarnya. Dari sinilah Maria mulai menemui terapis yang kemudian meresepkannya beberapa obat untuk membantunya mengatasi masalah kesehatan mentalnya. Karena di sini Maria juga mengalami gangguan mental. Maria yang sudah ngerasa nggak punya rumah untuk meluapkan apa yang dia rasakan, dia kemudian mulai menulis jurnal hariannya, mengungkapkan isi hatinya dan tentang apa yang dia rasakan selama ini. Sekarang meskipun dia sudah mengetahui perselingkuhan Joel, Maria ini masih berusaha untuk baik-baik aja dan mempertahankan pernikahannya. Meskipun masalahnya begitu besar, tapi dia ini masih berharap bahwasanya Joel akan berubah. Harapannya Joel bisa berusaha lebih keras lagi untuk mempertahankan pernikahan mereka yang sebelumnya memang telah Joel janjikan. Namun sebenarnya Joel hanya berjanji di depan Maria. Namun di belakangnya dia masih mendekati Janet tanpa sepengetahuan Maria. Yang pada akhirnya pada hari Sabtu 19 September 2020, Maria secara nggak sengaja melewati rumah Janet. Tapi pada saat itu tiba-tiba pandangannya tertuju ke halaman parkirannya. Di situ begitu kagetnya Maria ketika melihat mobil Joel terparkir di halaman masuk rumah Janet. Tanpa berpikir lama-lama, Maria langsung berhenti di sana, keluar dari mobilnya, dan kemudian membunyikan bel rumah Janet untuk memastikan bahwasanya apakah Joel ada di dalam rumah itu. Dan benar aja ketika pintu itu dibuka, Joel keluar dari rumah Janet. Saat itu Maria langsung memberikan ultimatum dan dia bilang bahwasanya kamu milih Janet atau aku. Dan bukan cuma itu aja Pak, mereka juga terlibat cekcok, bahkan Janet pun sampai ketakutan. Dan pada akhirnya Janet menelpon kepolisian. Dan kemudian polisian juga tiba di lokasi, namun Maria dan Joel ini sudah pergi dari rumah Janet. Pada saat itu kepolisian langsung menelpon Maria, dan ketika telepon itu diangkat ternyata terdengar bahwasannya Maria ini sedang berada di dalam mobil bersama Joel dan keduanya masih terlibat pertengkaran. Pada saat itu terdengar ucapan Joel yang menyuruh Maria untuk mematikan teleponnya karena pada saat itu dia sedang berbicara dengan Maria. Dan sepertinya juga di sini malah Joel yang marah kepada Maria. Udah tahu salah tapi malah dia yang marah. Pada saat itu keduanya tiba di rumah, pertengkaran pun masih berlanjut. Dan pada saat itu juga Joel kemudian kesal dan meninju kaca depan mobil Maria. Dibutuhkan kemarahan yang begitu besar untuk meninju kaca mobil seperti itu Pak. Dan dari sini nggak tahu ya, entah Joel ini masih sayang sama Maria tapi dia juga udah terlanjur nyaman sama Janet, atau dia nggak terima kalau Maria ini menyuruhnya untuk memilih salah satu di antara mereka. Namun yang jelas di hari itu mereka kemudian pisah rumah. Joel pergi dari rumah itu dan memang di sini Maria juga udah nggak mau Joel ada di sana. Dan keesokan paginya di hari Minggu 20 September, Maria ini mengirim pesan singkat kepada Joel. Bahwasanya dia akan menyewa seorang pengacara untuk menyelesaikan masalah ini. Tapi di situ Joel membalas dengan mengatakan bahwasanya mereka harus melakukannya tanpa campur tangan pengacara karena melibatkan pengacara itu akan menghabiskan banyak biaya. Tapi beberapa jam setelah pesan singkat itu, tampaknya Joel ini berubah pikiran Pak. Di sini dia itu berubah 180 derajat. Yang tadinya dia full emosional, sekarang dia lebih sedikit mengalah atau bahkan dia menyadari kesalahannya. Joel saat itu mengirim pesan yang berbunyi seperti ini. Saya sangat sedih dan terluka. Saya sangat ingin duduk bersama Anda untuk bercerita tanpa berdebat dari hati ke hati. Yang pada akhirnya Maria juga sedikit luluh dan pada akhirnya mereka sepakat untuk bertemu sekitar jam 5 sore keesokan harinya di hari Senin 21 September. Tentu aja Maria juga merasa gugup untuk pertemuan ini. Dia nggak tahu nih apa yang akan terjadi. Apakah Joel setuju untuk berubah ataukah dia bertahan demi anak-anaknya? Tahu juga dia akan mengakhiri pernikahan mereka. Namun sebelum Joel tiba di rumah Maria ini sempat mengirim pesan ke salah satu temannya yang bernama Yasmin. Yang inti dari pesan ini adalah dia itu minta doa dari Yasmin supayanya apa yang dia bicarakan dengan Joel itu membuahkan hasil yang baik nantinya. Yasmin juga dengan support dia menjawab akan mendoakan Maria. Tapi sayangnya Pak, apapun yang dipanjatkan Yasmin untuk Maria, sepertinya doa-doanya nggak terjawab. Karena pada dini hari tanggal 22 September 2020, 911 menerima panggilan dari Joel Pelot yang saat itu berada di rumah Maria. Dia melaporkan bahwa istrinya telah meminum beberapa pil resep dan keadaannya sekarang sudah nggak bernafas. Setelah mendapat laporan ini, kepolisian ini langsung bergegas ke rumah Maria. Saat polisi tiba di rumah mereka sekitar pukul 1.40 dini hari, polisi yang masuk, mereka langsung melihat Joel di atas tangga dekat kamar tidur utama.
Yang saat itu terlihat Joel ini mengenakan satu set pakaian bedah berwarna biru kehijauan. Saat itu Joel sedang melakukan CPR atau pertolongan pertama kepada Maria. Begitu petugas kepolisian datang, mereka langsung mengambil alih CPR. Ada banyak petugas yang dikerahkan kepolisian pada saat itu. Mereka pun ditugaskan berbeda-beda. Ada yang bertugas untuk menyelamatkan nyawa Maria, dan ada juga beberapa petugas yang menginterogasi Joel dan menanyakan kejadian sebenarnya yang terjadi kepada Maria. Buat apa yang telah diminum Maria sampai-sampai dia overdosis obat? Saat itu Joel langsung pergi ke kamar mandi terdekat lalu memeriksa lemari obat dan mengambil sebotol obat. Dia kemudian menyerahkan obat itu kepada petugas dan mereka melihat bahwa itu adalah resep clonazepam. Clonazepam sendiri adalah obat benzodiazepin yang digunakan untuk membantu mengatasi episode kecemasan akut, serangan panik, dan dapat digunakan untuk membantu mengatasi epilepsi. Tapi pada saat kepolisian melihat detail pada botol itu, yang mereka lihat adalah sebenarnya botol itu diresepkan untuk Joel, bukan Maria. Dan hal lain yang menarik perhatian petugas adalah botol pil tersebut diletakkan kembali di lemari obat. Biasanya ketika orang yang sedang overdosis karena minum pil, botol pil itu akan berada di dekat orang tersebut. Namun nggak tahu nih kenapa rupanya di sini Maria ini minum pil-pil itu lalu menaruhnya kembali ke lemari. Kalau Maria minum pil itu sendirian, terus kenapa dia bisa menaruhnya kembali? Dan hal ini bukanlah suatu yang biasanya dilakukan seorang jika akan minum pil untuk mengakhiri hidupnya sendiri. Pada saat itu Joel juga memberitahu ke petugas bahwasanya Maria akhir-akhir ini sedang mengalami kesulitan atau sedikit depresi. Dan itulah sebabnya dia minum semua pil itu. Sementara beberapa petugas langsung membawa dia ke ruang dapur untuk diinterogasi lebih lanjut. Pada saat itu Joel memaparkan kejadian di hari itu sebelum dia menemukan Maria overdosis obat. Di hari itu dia dan Maria bertemu untuk membicarakan atau berdiskusi tentang masalah rumah tangganya. Keduanya sempat berhubungan seks dan kemudian Joel masuk ke kamar mandi setelah itu. Saat keluar dari kamar mandi, dia melihat Maria sudah tertidur. Dan karena kamar yang mereka tiduri di malam itu terletak di lantai 2, Joel memutuskan untuk kembali turun ke lantai 1. Dan gak tahu nih apa alasan Joel. Dan dia juga gak menjelaskan apa alasannya. Tapi dia langsung menjelaskan, begitu dia kembali ke atas dan mendekati Maria, dia menyadari bahwasanya Maria sudah gak meresponnya lagi dan sudah gak bernafas. Tapi pada saat petugas lain memperhatikan gerak-gerik Joel ini terlihat bertingkah begitu aneh, seperti orang yang gugup. Dia juga berkeringat deras dan di antara orang-orang yang ada di ruangan itu termasuk petugas yang sedang melakukan evakuasi untuk menyelamatkan Maria, hanya Joel lah yang terlihat berkeringat paling banyak. Dan kalau dibilang malam itu cukup panas, malam itu gak panas banget pak. Dan di rumah Joel juga ada AC. Dan hal inilah benar-benar menarik perhatian para penyidik. Setelah kepolisian mengevakuasi jasad Maria, kemudian mereka membawanya ke rumah sakit untuk dilakukan pemeriksaan medis dan autopsi. Autopsi yang dilakukan sebenarnya hanya 8 jam setelah kematian Maria. Jadi nggak lama setelah kematiannya, dan seharusnya apapun yang menyebabkan kematian Maria seperti yang telah dijelaskan oleh Joel bahwasanya dia overdosis pil dan seharusnya pil itu masih ada di dalam perut Maria. Tapi setelah dilakukan pemeriksaan medis bahwa sebenarnya nggak ada sisa pil apapun di dalam perut Maria, yang berarti kecil kemungkinan dia telah meminum pil apapun sebelum kematiannya. Atau mungkin pil itu telah larut sebelum dia meminumnya, seperti dilarutkan dalam minuman kopi atau minuman semacamnya. Namun tetapi kepolisian telah membuktikan bahwasanya Maria tidak minum pil tersebut secara fisik sebelum kematiannya. Tapi hal berikutnya yang ditemukan oleh penyidik itu sangat mengkhawatirkan. Mereka menemukan tanda merah kecil di lengan kanan Maria yang tampaknya seperti tusukan jarum. Tanda ini tampaknya persis seperti saat darah diambil oleh dokter atau jika disuntik atau semacamnya. Dan tanda itu juga berada di lokasi yang tepat di pembuluh darah yang berada di lipatan siku. Nah, namun setelah dilakukan pemeriksaan lebih dalam lagi, penyebab kematian Maria bisa dipastikan sebagai akibat dari keracunan obat campuran. Namun saat itu nggak bisa dipastikan bagaimana obat-obatan tersebut masuk ke dalam tubuh Maria. Jadi pemeriksaan medis itu menunggu temuan investigasi lebih lanjut untuk mengetahui seperti apa minggu-minggu dan hari-hari terakhir Maria. Setelah sekitar 4 bulan penyelidikan, pemeriksaan medis akhirnya mendapat kembali laporan toksikologi. Ditetapkan bahwa Maria sebenarnya tidak memiliki jejak clonazepam dalam sistem tubuhnya seperti apa yang telah dijelaskan oleh Joel.
bahwasanya Maria telah meninggal karena overdosis clonazepam. Namun sebaliknya, para penyidik malah menemukan 7 campuran obat dalam sistem tubuh Maria yang terdiri dari morfin, demerol, versed, propofol, ketamin, lidocaine, dan narsan. Yang mana obat-obat ini nggak sembarang orang bisa mendapatkannya. Bahkan sebagian besar perawat dan profesional medis lainnya nggak akan pernah berada di sekitaran obat ini, khususnya propofol dan ketamin, kecuali mereka yang bekerja secara khusus di bidang anestesiologi. Obat propofol yang ada dalam tubuh Maria adalah yang paling mengejutkan para penyidik, di mana dia bisa mendapatkan obat ini. Dan sekali lagi, inilah pekerjaan Joel. Dia adalah perawat anestesi, jadi dia memiliki akses ke propofol. Dan atas penemuan penyidik di hari itu sudah sangat jelas hal ini membantahkan semua keterangan yang telah diberikan oleh Joel. Dan kemudian Joel ditetapkan sebagai tersangka pada tanggal 30 Maret 2023 atas pembunuhan istrinya serta merusak barang bukti ketika dia mencoba menutupi jejaknya. Atas perbuatannya, Joel dijatuhi hukuman penjara seumur hidup atas tuduhan pembunuhan serta tambahan 10 tahun penjara dan denda 10.000 US dollar karena merusak barang bukti. Dan itulah tadi kasus yang gue bahas di hari ini. Sekali lagi, gue ingatkan kasus-kasus yang gue bahas di channel ini bukan untuk kalian tiru, tapi mari kita ambil pelajaran dan hikmah terbaiknya yang bisa kita dapatkan. Kalau dari kasus ini yang mungkin bisa gue ambil hikmahnya adalah bahwasanya perselingkuhan di dalam sebuah rumah tangga akan merusak semuanya. Bukan cuma kita, tapi keluarga dan anak-anak kita juga akan menjadi korban. Dan itulah yang terjadi di keluarga Maria dan Joel. Gua harap hal ini bisa kita jadikan pelajaran supaya hal serupa nggak terjadi di lingkungan kita atau bahkan diri kita sendiri. Gua mohon maaf kalau ada salah kata dalam menyampaikan informasinya. See you next video dan jangan lupa klik tombol subscribe itu gratis, Pak.